Haleluya, shalom saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya Budiono Simbolon. Saya percaya hari ini saudara pun aman dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Nah saudara, di hari-hari sekarang ya, kita sangat akrab dengan berita yang bicara tentang pemimpin, ya, bagaimana sikap seorang pemimpin, karakter seorang pemimpin. Kadang kita teriak satu hal, ternyata hal itu belum tentu kebenaran sepenuhnya, ya kan? Sering sekali kita menjumpai seseorang yang mungkin menurut kita bisa menjadi teladan, yang punya kapasitas menjadi seorang pemimpin, bahkan dalam segala kerohanian, ya, dia punya spiritual yang kuat gitu. Tapi satu kali kita bisa saja menemukan dalam hidupnya yang mungkin membuat kita bertanya, Tuhan kok seperti ini gitu. Kita menemukan sesuatu yang bagi kita ini jadi celah gitu bagi seorang pemimpin. Di zaman sekarang nih, di waktu-waktu khususnya di Indonesia, pemimpin menjadi sorotan ya. Keluarga pemimpin jadi sorotan. Nah, kadang ketika seseorang berada pada posisi dituakan atau dijadikan jadi teladan, dianggap benar oleh banyak orang, dia tidak sadar dengan keberadaan dia sendiri gitu. Apakah dia itu pada level yang benar atau kebenarannya hanya di mata sebagian orang. Nah, saya mau sharing satu tokoh yang luar biasa, satu raja yang luar biasa diurapi oleh Tuhan, saudara. Dalam Alkitab ada seorang raja yang bernama Daud. Saya yakin saudara sangat akrab dengan nama ini. Daud adalah seorang raja yang dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, yang tadinya dia tuh bahkan di antara saudaranya tidak masuk hitungan, saudara. Kalau saudara baca kitab Samuel ya, di situ dicatat di antara saudaranya itu dia kurang diperhitungkan, ya kan? Dia itu hanya pilihan terakhir bagi saudaranya. Tapi dari seorang gembala domba yang kecil yang tidak seberapa, kata firman Tuhan, dia diproses Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan menjadi seorang raja yang diurapi, saudara. Nah, ketika dia menjadi raja, dia selalu berhasil. Bahkan dalam perangnya, dia selalu berhasil. Karena apa? Firman Tuhan mencatat seperti ini. Setiap kali Daud akan berperang atau Daud ingin melakukan sesuatu, saya baca, saudara, ternyata apa yang Daud lakukan adalah dia tanya Tuhan. Saudara perhatikan kisah Daud, saudara. Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Daud tidak peduli tentang keadaan, tentang musuh yang dekat atau jauh, tentang musuh yang lebih besar atau tidak. Saudara ingat bagaimana dia mengalahkan Goliat, bagaimana dia mengalahkan berlaksa-laksa musuhnya. Dia tidak terlalu khawatir, saudara. Dia bilang, saya biasa mengalahkan binatang-binatang buas. Saya datang dengan nama Tuhan Yesus. Karena apa? Setiap Daud bergerak, dia konfirmasi kepada Tuhan. Dia tanya Tuhan, Tuhan aku maju atau tidak? Kalau Tuhan bilang maju, Daud akan maju. Kalau Tuhan bilang jangan, Daud nggak akan maju. Sekalipun musuh itu dekat, dia tidak akan bergerak, saudara. Dia selalu konfirmasi kepada Tuhan. Karena apa? Dia dibawa oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan. Dia tahu hidupnya sedang benar dalam pandangan Tuhan atau tidak. Tapi satu kali, saudara perhatikan mulai dalam 2 Samuel pasal yang ke-11. Daud yang tadinya karakternya sangat baik, karakternya itu sangat dekat dengan Tuhan, dia intim dengan Tuhan. Tapi satu kali, saudara, ketika dia sedang santai di istananya, dia tidak sengaja saudara. Dia tidak sengaja melihat Batsheba yang sedang mandi, kata firman Tuhan. Tapi saudara perhatikan pada waktu itu, saudara perhatikan Daud tidak konfirmasi kepada Tuhan. Ini lain daripada yang seperti biasanya. Bagaimana sikap Daud? Daud yang tadinya selalu tanya Tuhan, tapi ketika dia dengan tidak sengaja melihat Batsheba, saudara lihat, dia panggil prajuritnya, dia tanya siapa itu. Ya kan? Saudara mulai perhatikan sesuatu yang membuat karakter Daud mulai turun, saudara. Pada saat kapan? Pada saat dia mulai konfirmasi kepada prajuritnya. Nah, saya mau sampaikan seperti ini. Orang yang benar
belum tentu benar dalam pemaham pandangannya Tuhan, ya kan? Benar menurut kita belum tentu benar bagi Tuhan. Menyenangkan atau terlihat menjadi teladan bagi kita belum tentu itu yang Tuhan mau, ya kan? Nah, sama seperti Daud, ya kan? Ketika dia bersama dengan Tuhan, dia itu dekat dengan Tuhan, ya kan? Dia tahu kapan harus bergerak. Tapi ketika dia mulai ganti arahnya untuk konfirmasi, yang tadinya tanya Tuhan, sekarang tanya prajurit, saudara, saat itulah karakter Daud mulai turun, ya kan? Dia tidak berhenti sampai di situ. Kalau tadi berhenti sampai di situ, mungkin dia tidak akan jatuh ke dalam dosa yang lain. Tapi sayangnya ketika dia konfirmasi kepada prajuritnya dan prajuritnya, oh itu kan Batsheba, itu kan istrinya Uria. Saudara tahu, Daud bilang, panggil dia. Saudara, ketika Uria sedang dalam medan pertempuran, istrinya dipanggil Daud, ya kan? Siapa yang nggak mau dipanggil raja gitu? Tapi saat itulah karakter itu mulai kelihatan, saudara. Dan singkat ceritanya, terjadilah sesuatu ya begitu dan sesuatu yang seperti itu, ya. Lalu setelah melakukan dosa itu, Daud mulai merencanakan dia bunuh Uria dengan menempatkan dia pada posisi perang yang seharusnya bukan Uria yang berdiri di barisan itu. Tapi tujuannya adalah supaya Uria mati dan dia ambil Batsheba menjadi istrinya. Singkat ceritanya itu pun terjadi, saudara. Samuel mencatat peristiwa ini. Dia catat bagaimana Daud mengatur semua yang tadinya sesuai dengan rencana Tuhan. Tiba-tiba dia ganti sesuai dengan rencananya. Dia atur rencana bagaimana Uria mati, saudara. Dan saudara perhatikan, saya membahas ayat 2 Samuel pasal yang ke-12. Saya mau sampaikan bahwa Tuhan ternyata begitu mengasihi Daud, saudara. Ayat yang pertama, 2 Samuel 12, ayat yang pertama, Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya. Saudara perhatikan, Daud ditegur. Tuhan panggil Nathan. Tuhan pakai Nathan untuk mengingatkan Daud. Nathan bicara dalam kebijaksanaannya karena dia diutus oleh Tuhan, saudara. Dia katakan seperti ini, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya dan yang lain miskin. Si kaya ini dia punya domba dan lembu sapi, tetapi si miskin ini nggak punya apa-apa. Tapi ada anak domba betina yang sejak kecil dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya, minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti anak lembu perempuan baginya. Pada suatu kali si kaya itu mendapat tamu dan dia merasa sayang untuk mengambil kambing domba atau lembu miliknya, lalu dia mengambil punya si miskin itu. Saudara perhatikan ketika Nathan sampaikan hal ini, ayat yang ke-5 berkata, lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Saudara lihat, saya salut dengan apa yang Daud katakan, ya. Di ayat yang ke-5 Daud berkata, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Artinya apa? Ternyata Daud itu punya hati, saudara. Daud itu belas kasihnya sangat tinggi, ya. Apa yang dari Tuhan itu ada ternyata dalam hatinya, masih tinggal, saudara. Hanya dia karakternya menurun, bahkan ketika dia konfirmasi kepada manusia, tidak lagi kepada Tuhan, tapi kepada prajuritnya. Nah, saudara perhatikan, Tuhan pakai Nathan. Saya yakin Tuhan pilih Nathan mengingatkan Daud. Satu sisi memang Nathan dekat dengan Daud. Tapi lebih daripada itu, yang saya lihat bukan hanya persahabatan mereka, tapi Tuhan sangat mengasihi Daud, saudara. Saudara perhatikan, ketika Daud katakan seperti itu, orang itu akan dihukum mati. Tapi saudara perhatikan, ayat yang ke-7, kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Aku yang melepaskan engkau dari Saul. Kuberikan isi rumah Tuanmu kepadamu.
Tapi ayat 9, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amun. Saudara, saya yakin Daud terdiam dengan perkataan itu. Tapi saya mau katakan, setiap kita, saya, saudara, siapapun kita, pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi saya mau katakan orang yang kadang, saudara, sudah berada pada satu posisi yang dijadikan orang menjadi seorang teladan. Dia dipercaya menjadi seseorang yang punya spiritual yang kuat. Kadang kita menjadi tidak sadar bahwa kita ternyata tidak lagi benar di hadapan Tuhan. Tapi kita hanya benar di hadapan oleh banyak orang. Perlu bagi kita ternyata untuk memeriksa kembali maksud hati kita. Sulit memang bagi orang untuk menyadari dia dalam keadaan salah atau tidak. Bahkan sangat sulit untuk minta ampun, saudara. Sangat sulit untuk mengakui kesalahan. Sehingga saya yakin walaupun saudara Nathan terkesan sedang menyindir Daud, saudara. Dia buat satu contoh, ternyata dia sedang menyindir Daud. Ya, apakah kita harus disindir baru kita tahu kita sedang salah? Kalau kita lihat zaman sekarang, yang tadinya teriak-teriak tentang politik ini nggak betul, pemimpin ini nggak betul. Ternyata ketika kita sudah di posisi itu, kita lakukan hal yang sama. Demikian halnya di gereja, saudara. Kita mungkin teriaki pendeta itu nggak betul, ini itu nggak betul, nggak benar nih. Rupanya suatu saat kalau kita di posisi itu, kita justru melakukan hal yang lebih jahat daripada dia, saudara. Tapi kita selalu merasa benar, kita merasa teladan, kita merasa pemimpin rohani, kita merasa contoh, kita merasa kita selalu jadi motivator. Ternyata kita pun sudah berada di titik yang tidak benar dalam pandangan Tuhan. Daud pernah alami itu. Tapi saudara, ketika Tuhan memakai Nathan mengingatkan Daud, firman Tuhan mencatat, saudara, Daud menyesali perbuatannya. Daud menyesali perbuatannya. Dia menangis di hadapan Tuhan. Dia berkabung di hadapan Tuhan. Dia terima konsekuensinya, saudara. Karena apa? Saya mau katakan, karena memang Tuhan sangat mengasihi Daud. Tuhan mengasihi Daud. Saya yakin Tuhan juga mengasihi saya dan saudara. Mengasihi kita semua. Kalaupun kita pernah jatuh dalam dosa yang mungkin membuat kita sombong, ego kita. Kita sulit untuk minta maaf. Kita sulit untuk mengakui kesalahan. Bertindak seolah-olah kita paling benar. Tapi saya mau katakan, saudara, dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana. Saudara perhatikan. Tuhan punya rencana dalam kehidupan Daud. Saudara perhatikan, dari Daud kepada Yesus, Tuhan punya rencana. Makanya Tuhan sangat mengasihi Daud. Tuhan ingatkan Daud. Tapi bagaimana respon kita, saudara? Daud merespon baik. Sekalipun Tuhan mengingatkan dia melalui sindiran, saudara, melalui apa yang Nathan katakan. Tapi dia tangkap, ini karena Tuhan mengasihi saya. Dia langsung berubah. Dia minta ampun kepada Tuhan. Saudara, hari ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saya mau katakan Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara. Tapi sekarang adalah bagaimana kita merespon kasihnya Tuhan. Sekalipun Tuhan mengasihi kita, tapi kalau kita tidak mau menyadari kekurangan kita, kalau kita tidak mau berubah, dibaharui, bahkan kita merasa, itu bukan untuk saya, itu untuk mereka. Saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, dalam kelemahan kitalah maka kasih Tuhan itu nyata. Ketika Daud menjadi lemahlah, dia tahu Tuhan sangat mengasihi dia. Oleh karena itu, saudaraku, hari ini firman Tuhan mau ingatkan kepada setiap kita, dalam kehidupan kita, dalam sehari-hari kita, tetaplah kuat dalam mengikut Tuhan. Kalau engkau merasa lemah, saat itulah kita butuh Tuhan. Kita panggil Tuhan, Tuhan ampuni aku, Tuhan pulihkan aku, Tuhan aku mau benar di hadapan Tuhan. Aku gak mau hanya benar di hadapan orang, tapi aku mau benar di hadapan Tuhan. Bagaimana untuk kita bisa tetap benar, saudara?
Jangan pernah ganti konfirmasi doamu yang tadinya kepada Tuhan lalu kepada manusia. Jangan ganti pengharapanmu yang tadinya kepada Tuhan lalu kau gantung kepada manusia. Tapi hari ini tetaplah setiap tindakan langkah kita, tetap kita minta konfirmasi Tuhan. Karena rancangan Tuhan, pertolongan Tuhan akan membuat kita tetap aman, tetap kuat. Olehnya saudaraku, tetaplah kuat dan tetaplah berharap kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.